Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam, Pak. Oh, ini Bapak akan mengcoaching, ya, akan mengcoaching. Kira-kira yang Bapak sudah persiapkan untuk mengcoaching apa saja, Pak? Insya Allah saya sudah persiapkan beberapa hal. Pertama, saya akan menggunakan proses coaching saya. Kedua, saya akan menggunakan eh, kompetensi yang harus kita dapatkan ketika coaching, yaitu mendengarkan aktif, hadir Ya. secara penuh dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu, Pak. Dari beberapa kompetensi nih di sini, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Saya akan mengembangkan semua kompetensi itu, insya Allah ingin saya kembangkan, tapi titik fokus saya itu ingin lebih mengembangkan ke bagaimana cara Ya. buat pertanyaan berbobot, Pak. Oh, berarti ingin dikembangkan ya di pertanyaan berbobot ya. Ya, betul, Pak. Hmm. Nah, kira-kira nih yang secara spesifik nih kompetensi tadi secara spesifik ingin yang diobservasinya itu apa Pak tadi? Itu, Pak, tadi Yang pertanyaan berbobot, bagaimana cara. pertanyaan berbobot ya. Ya, Jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin dikembangkan adalah yang yang diobservasi adalah pertanyaan berbobot. itu. Oke Pak. Satu lagi Pak, Ya, kira-kira indikator nih ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak? ketika uh, coaching ini saya anggap berhasil jika coach saya yang saya tangani itu bisa menemukan ide-ide baru, Pak, untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu, Pak. Iya, 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 oke, oke. Nah, sekarang silakan Pak Teddy ya untuk mengcoaching. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak Mong. Waalaikumsalam Pak Teti. Gimana kabarnya Pak Ted? Alhamdulillah. Gimana Pak Mong kabarnya? Alhamdulillah. Cuma memang kemarin saya sakit Pak Ted. Iya, saya dengar kemarin Bapak sakit. Gimana sekarang? Udah mendingan, udah sehat? Dengan, cuman saya kemarin khawatir nggak diizinkan nggak di ini sama pasien. Tapi alhamdulillah pasien juga alhamdulillah. Alhamdulillah, ya betul. Jadi, Pak Ted ada waktu nggak Pak Ted? ya, bagaimana gimana? Ada waktu nggak nih? Ya, mangga, mangga, mangga. Ada apa nih? Gini Pak Ted. Iya, Pak. Saya kan ini guru kelas lipat nih. Ya. Ya, Cuman setiap kali melakukan pembelajaran di kelas, uh, ini perasaan saya ya, iya, apa iya, yang Pak. saya alami. Dimana ketika pembelajaran di kelas, kadang anak-anak itu baru beberapa anak-anak selalu apa ya namanya ya kurang apa fokus gitu dalam pembelajaran. Oh, iya, 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 betul, betul. Oh iya, jadi lagi punya masalah ini Pak Amung ya. Betul Pak Ten. Iya, kalau misalkan dari sudut pandang Pak Amung, permasalahan kenapa anak-anak tidak fokus itu kenapa ya Pak? Mungkin ini ya, tapi Pak Ten biasanya kan saya di pembelajaran ini kan merasa full ya maksudnya Betul, ke anak itu. Kadang terlihat anak turun gitu maksudnya semangat fokus belajarnya kurang. ya kira-kira kenapa itu bisa seperti itu? Mungkin ini ya, mungkin harus punya trik dan sesuatu yang baru lagi mungkin yang harus saya terapkan ke anak-anak. Tapi biasanya saya pakai ice breaking itu pakai, cuman mungkin ice breaking apa ya, momentumnya kurang tepat mungkin. Ya, biasanya memang anak-anak itu ketika lakukan pembelajaran ada bosan ya Pak ya. Agak bosan. Betul betul Pak. Ya emang betul harus ada penyegaran dari ice breaking itu. Betul Pak, itu bagus, ide yang sangat bagus Pak. Jadi kira-kira ke Iya. depannya nih, kalau Bapak eh,
punya rencana untuk menggunakan ice breaking ini kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Oke, untuk rencana ke depan, insya Allah kalau misalnya ini, kan biasanya kan anak juga suka diberikan ice breaking sama anak, cuma memang mungkin karena terlalu itu saja, mungkin anak terlalu bosan juga dengan ice breaking itu menurut saya. Jadi insya Allah rencana ke depan saya akan menggunakan metode yang baru juga, kemudian menggunakan mencari ice breaking yang lebih menarik lagi ke anak supaya anak juga asik ikut dan juga bisa fokus dalam pembelajaran latihan begitu. Iya, itu udah bagus banget Pak rencana Bapak itu. Kalau misalkan itu terlaksana, kira-kira indikator apa yang Bapak anggap itu berhasil, rencana Bapak itu berhasil ketika Bapak terapkan ke anak-anak? Harapan ke depan anak ya lebih fokus, kemudian untuk indikator keberhasilan kita nanti di pelaksanaan nanti, dan juga nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat, ya, dengan teman sejawat di sekolah, terus untuk berkolaborasi apakah pembelajaran saya ini sudah mengalami perubahan atau tidak, anak itu sudah lebih fokus lagi atau tidak dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi nanti ada respon juga nanti dari teman sejawat Pak ke depan nanti, insya Allah. Ya, amin amin. Pasti berhasil Pak, semangat Pak. Ya, dari indikator yang Bapak sebutkan tadi, keberhasilannya kalau kita ambil poin dari 1 sampai 10, kira-kira berapa menurut Bapak yang akan berhasil? Oke. Untuk saat ini saya sih di perkiraan di angka 8 sih, tapi untuk nanti pelaksanaan nanti di rencana aksi nanti ke depan, mudah-mudahan yang angka 8 ini bisa naik lagi ke angka 10. Amin, pasti Pak, pasti bisa. Pasti bisa. Dari iya betul, dari segi rencana yang Bapak sudah sampaikan itu sudah sangat bagus sekali Pak. Jadi ada indikator keberhasilannya juga yang sudah bisa Bapak sebutkan. Nah, cuma satu lagi pertanyaannya nih, mungkin kalau misalkan Bapak ingin mempertanggungjawabkan bagaimana aksi Bapak nanti ke depannya ini, kira-kira pertanggungjawaban seperti apa yang akan Bapak berikan ke anak-anak itu? Oh ya, tentunya akan terus berinovasi juga Pak, dan ke anak-anak juga, atau komitmen juga kepada anak-anak untuk selalu memberikan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi kepada anak-anak. Karena memang anak adalah segala-galanya Pak. Betul Pak. Kita kan sekarang kan menghamba, betul. menghamba terhadap anak. Betul sekali Pak. Ya, udah sangat bagus sekali Pak menurut saya Pak. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan ini membawa hasil Pak. Bagaimana perasaannya sekarang Pak? Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Pak Ted, pencerahan dan juga ada gambaran nanti saya untuk lebih lagi mengembangkan potensi saya, memperbaiki ide baru saya ke depan. Amin. Terima kasih Pak Ted ya. Alhamdulillah Pak, ya alhamdulillah. Sehat-sehat Pak ya, sehat-sehat ya Pak ya. Insya Allah siap akan menjaga kesehatan Pak Ted. Ya, sehat-sehat. Ya Pak, ya saya pamit ya Pak ya, mangga Pak. Oke, siap. Lanjutkan. Mohon maaf nih mengganggu Pak Ted ya. Mohon maaf Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Amung. Jangan ke saya Pak. Pak Amung. Ya. Pak. Oh ya Pak Teddy ya. Iya. Ya. Pak Teddy. Oh Pak Teddy. Pak Teddy. Iya Pak. Tadi sudah melakukan coach ya. Ya, alhamdulillah seperti itu hasilnya ya, Pak. Ya. Nah, yang sudah dilakukan ya, apa yang sudah dilakukan Bapak pada saat mengcoaching ya, yang menjadi indikator ketercapaian ya, pengembangan yang diinginkan. Apa itu Pak? Alhamdulillah sudah tercapai beberapa hal. Salah satunya indikatornya adalah keterbukaan coach terhadap saya. Kedua, coach sudah bisa menemukan ide baru dari permasalahannya. Jadi dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan idenya sendiri. Seperti itu Pak, alhamdulillah. Ya, sudah bagus ini Pak ya.
Saya akan menyampaikan beberapa catatan nih hasil observasinya, Pak. Ya, silakan Pak. Ini Bapak sudah bagus nih, sudah bagus mengcoach, sudah memberikan pertanyaan berbobot ini, sehingga Koci itu mampu mengeluarkan ide-ide barunya, Pak, secara terbuka. Memang sudah bagus ini. Kalau di rentang 1 sampai 10 ya, 10 Bapak sudah mengcoach secara efektif ya kalau menurut saya di sini. Amin, amin, mudah-mudahan. Nah, sudah bagus, Pak. Nah, di sini Pak terakhir nih Pak, saya ingin bertanya kira-kira nih untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan ya dari coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Bapak? Mungkin mendengarkan aktif, Pak. Mendengarkan aktif ya, Ya, supaya bisa lebih terbuka lagi. ya betul, betul. Mungkin. Oke, ini sudah bagus menurut saya Pak. Terima kasih Ya, banyak, Pak. mungkin ya, semangat Pak, dan terima kasih juga nih, saya berikan apresiasi untuk Bapak. Terima Ya, kasih banyak, Pak. Terima kasih. ya, ya, sama-sama. Bapak sudah ya Pak ya? Ya, mangga. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Rahmat malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Ini Pak. Jadi siap untuk kegiatan coachingnya nanti? Oh pasti siap Pak. Insya Allah siap. Semangat ya Pak Rahmat. Selalu semangat Pak. Mantap. Ya, sampai malam kita. Ya. Rahmat, Ya Pak. kira-kira untuk kegiatan supervisi ke depan Ya. nanti persiapan Ya. apa saja yang sudah Pak Rahmat siapkan? Saya begini Pak. Pertama saya akan menggunakan alur tirta untuk mengcoaching coach saya dengan 3 tahapan Pak. Yang pertama saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Jadi untuk persiapannya sudah cukup matang ya Pak Rahmat. Iya Pak. Ya, Terus alhamdulillah sudah. Kemudian untuk kompetisi coachingnya apa yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Rahmat? Saya akan mengembangkan ini Pak, kompetensi yaitu kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, oke. Jadi ada 3 kompetensi yang diharapkan bisa dikembangkan ya. Ya. Nah, kemudian kira-kira lebih spesifiknya di kompetensi yang mana itu Pak Rahmat? Ini saya yang mendengarkan aktif Pak, supaya mendengarkan aktif, supaya coach dapat mengungkapkanlah ide-ide baru dari permasalahan coach itu Pak. Oh, jadi dari 3 kompetensi coaching nanti yang lebih dikembangkan itu di mendengarkan aktif dengan harapan nanti si coachnya bisa mengungkapkan ide-ide barunya juga ya. Betul Pak. Iya, betul. Kemudian kira-kira indikator apa untuk ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Rahmat? Koci dapat mengungkapkan ide-ide barunya itu secara terbuka Pak. Itu indikatornya Pak. Ya. Jadi untuk persiapan nanti udah cukup bagus ini Pak Rahmat, tinggal nanti dilaksanakan ya kegiatannya. Iya Pak. Ya. Silakan Pak Rahmat dijalankan. Terima kasih. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Pak. Ya, selamat malam nih Pak Teddy. Selamat malam Gimana Pak. Kabarnya? Alhamdulillah Ya, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, gimana Pak. Kabar keluarga, sehat? Sehat-sehat Pak.
Alhamdulillah. Ini dengar-dengar Pak Teddy ada yang mau dibicarakan ini. Apa Betul nih Pak, yang mau saya punya dibicarakan? punya Ah, masalah Pak. seperti apa itu Pak? Masalah saya itu kemarin Hmm, ketika saya supervisi, sepertinya ya. saya dapat nilai merah Pak dari kepala sekolah. Oh, dapat nilai merah dari kepala sekolah setelah supervisi gitu ya? Iya betul Pak. Begitu. Nah, sekarang eh, yang Bapak inginkan nih dari pertemuan ini ya, tujuan lah, tujuan dari pertemuan ini Pak Teddy ingin seperti apa? Saya ingin meminta maaf pertama ke kepala sekolah Hmm, karena kekurangan ya, saya. Kedua ya saya ya, ingin memperbaiki kesalahan saya mungkin Pak itu Pak. ya. Pasti kalau dalam itu pasti ya namanya manusia pasti ya ada kesalahan. Jadi eh dalam rencana itu begini Pak. Kira-kira apa saja nih rencana yang sudah dibuat nih oleh Pak Teddy nih? Apa saja ini untuk eh, meminta maaf di situ ya, dalam tanda petik meminta maaf. Rencana apa nih yang sudah dibuat oleh Pak Teddy nih? Ya, pertama saya kan kemarin saya kekurangan media pembelajaran Pak ya. Ya, Mungkin di situ rapot merah saya di media pembelajaran. Jadi ya, kedepannya saya pertama akan mengembangkan media pembelajaran saya. Nanti setelah ya. saya kembangkan hasilnya saya serahkan ke kepala sekolah. Sekaligus di situ saya mungkin akan meminta maaf ke kepala sekolah Pak. Oh, begitu ya. Oh, Hmm. berarti ini Pak Teddy akan mengembangkan media belajar gitu ya. Iya, Eh, sekarang nih untuk kira-kira tujuan dari rencana Pak Teddy ini yang sudah dibuat ya, tujuan rencana itu yang sudah dibuat seperti apa sih gitu tujuannya? ya, tujuannya untuk mengembangkan diri lagi supaya lebih baik mungkin Hmm, Pak, karena terakhir di supervisi itu kekurangan saya itu di situ. Jadi media saya kurang ketika mengajar dan mungkin ya. kepala sekolah juga sudah menegur saya soal itu. Jadi tujuan saya memperbaiki itu Pak, memperbaiki Oh, eh, media ajar saya gitu. berarti udah bagus berarti ya itu sudah berusaha Pak Teddy sudah berusaha ya, sudah ada rencana gitu kan untuk lebih mengembangkan lagi ya. Nah, di sini kira-kira nih Pak Teddy, Ya, eh, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan dari rencana Pak Teddy gitu? ya Atau persentasenya gimana nih untuk keberhasilan nih kira-kira nih kalau saya dari rencana itu? presentasikan rencana saya ini kemungkinan sekitar 80-90% berhasil karena media sudah saya mulai susun, sudah saya mulai bikin gitu, sesuai dengan materinya. Mudah-mudahan Ya, ini berhasil untuk memperbaiki nilai saya itu, Pak. kira-kira kalau di rentangnya keberhasilan itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak Teddy? Mungkin sekitar 80-90% lah, Pak. Saya pasti berhasil. Oh, ini rencana Pak Teddy saya apresiasi ini bagus. Kalau Makasih menurut saya banyak, ini Pak. bagus sekali ini. Makasih banyak, Pak. Ya, nah di sini kan pasti Pak Teddy sudah, oh udah berencana, sudah matang seperti itu ya, dari rencana itu sudah matang. Dan ini nih, kira-kira kapan nih Pak Teddy untuk merencanakan aksi itu tuh akan dilaksanakan oleh Pak Teddy kapan? Secepatnya, Pak, mungkin besok atau lusa saya sudah selesai ini media pembelajaran saya. Saya langsung serahkan ke Bapak Kepala nanti. Mungkin besok atau lusa lah, Pak. Sudah selesai ini. Saya langsung eksekusi ini. Berarti gini ya, berarti Pak Teddy sudah merencanakan yang bagus dan akan secepatnya akan dilaksanakan. Ya, Pak. Dan kira-kira nih tanggung jawab nih kan di sini sudah ada rencana. Kedepannya nih tanggung jawabnya seperti apa nih Pak Teddy?
dari Ya, rencana itu? saya akan eh, eh, mempertanggungjawabkan ini dengan indikator kalau misalkan Bapak Kepala itu sudah menerima media pembelajaran saya sesuai dengan materinya, mungkin saya anggap itu saya sudah berhasil dan saya mengambil tanggung jawab itu, Pak. Seperti itu. Bagus Pak Teddy. Alhamdulillah kalau menurut saya Pak Teddy sudah berusaha, udah Ya, merencanakan dan mudah-mudahan, Pak. semoga berhasil Pak Teddy. Nanti Ya, saya ingin tahu nih perkembangannya Pak Teddy ya. baik, 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 Untuk baik. rencananya saya tunggu ya informasinya selanjutnya Baik, ya. nanti saya langsung Oke. informasikan ke Bapak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak. Ini oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai sini dulu Iya, Pak Teddy Pak. ya. Ya, mohon maaf mengganggu Ya, waktunya, Pak ya. Saya ya, jadi ya, curhat ini ke tidak Bapak. apa-apa Pak. Ya. Tidak apa-apa, tidak Ya, apa-apa. saya Pak, pamit ya, Pak. kasih. Mangga. Assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam. Halo Pak Rahmat. Lanjung orang nanya ya, Halo Pak Rahmat. Lanjut lagi, ya. lanjut. Ya, lanjut ya. Dari kegiatan supervisi yang dilaksanakan Pak Rahmat, kira-kira indikator yang diharapkan di awal sudah tercapai apa bagaimana Pak? Ya, menurut saya sih tadi dari klien atau coach itu dari hasil coaching, kalau menurut saya si coach itu sudah terbuka mengungkapkan ide-ide barunya, Pak. Dia sudah merencanakan aksi-aksinya dan kapan yang akan dilakukan seperti itu. Jadi sudah keluar ya ide-idenya juga dan dari Iya, rencana-rencana ke depannya ya Pak Rahmat ya. iya, betul betul sekali, Pak. Ya Pak Rahmat, dari hasil supervisi tadi yang dilakukan Pak Rahmat memang Iya, saya rasa apa dari pelaksanaan alur kita yang dilaksanakan Pak Rahmat sudah cukup iya, bagus, mantap. iya, Dari pertanyaan umum juga ada, terus mengidentifikasi masalah juga ada, terus menanyakan rencana aksi kepada coach juga muncul, kemudian menanyakan tanggung jawab ke depan bagaimana ke coach ada. iya. Kalau dari angka 1 sampai 10 saya kasih 10 untuk Pak Nah, Rahmat kegiatan seperti ini. terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Terus kira-kira untuk kompetensi yang sudah dicapai ini, kira-kira apalagi yang nanti ingin dikembangkan Pak Rahmat? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, Pak, agar coach itu lebih terbuka lagi dalam mengungkapkan ide-ide barunya, Pak. Oke, oke, oke. Jadi harapan ke depan nanti ingin mengembangkan di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ke coach supaya nanti Ya, lebih mantap betul, lagi ya betul. Pak. Iya, betul, supaya coach lebih terbuka lagi, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya kegiatan Sama-sama, hari Pak. ini ya. Sama-sama, Pak. Sukses buat kita ya. Oke. Mungkin Siap, Pak. hanya itu Pak Rahmat ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Amung. Waalaikumsalam. Pak Teddy, selamat malam. Selamat malam, Pak Amung. Untuk pertemuan kita kali ini kan Pak Amung akan mengadakan coaching ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi ke depan sama Pak sama saya nanti. ya, siap, siap, siap. Jadi begini Pak Amung, jadi kan ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan terkait coachingnya Pak Amung. Itu yang sekarang itu kita lakukan pra supervisi, terus nanti supervisi, yang ketiga pasca supervisi. Jadi, nah untuk yang kali ini kita lakukan adalah pra supervisi ya Pak Amung ya. Betul, betul. Oke, jadi bagaimana nih Pak Amung ketika akan coaching ini?
sudah apa persiapannya Oke, sudah apa saja nih? oke. Untuk persiapannya ya, nanti kan kegiatan coaching nanti saya nanti menggunakan alur tirta ya. Jadi nanti Iya, diharapkan nanti dengan alur tirta tersebut nanti coachingnya berjalan dengan baik, kemudian coachingnya juga bisa terbuka nanti. oke, betul betul. Jadi dari ketiga kompetensi dari coaching yang akan Bapak kembangkan ini kompetensi apa? Untuk pengembangannya, pengembangan kompetensi coaching ini ya sebenarnya secara umum ingin ketiga-tiganya baik secara kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktif juga pertanyaan berbobotnya, ini saya kembangkan. Betul. Seperti Tapi yang lebih spesifik apa? Kira-kira ketika saya kalau seperti yang spesifik dari kalau yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi coach nanti saya lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot dan harapkan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan saya coach nanti bisa terbuka lagi, kemudian bisa mengungkapkan ide dari apa yang memang kekurangan yang ada dalam diri coach itu sendiri, Pak. ya betul, betul Pak, itu sangat bagus sekali Pak. Oke, Oke. kalau kita bicarakan kompetensi tadi yang sudah Bapak sebutkan, kira-kira indikator ketercapaiannya itu ada indikatornya apa Pak ketika kompetensi itu sudah tercapai Pak? Oke. Kalau nanti kompetensi yang tadi saya ungkapkan pertanyaan berhasil, Ya, keberhasilan itu pun akan nanti mudah-mudahan muncul dari coach itu sendiri. Ya, nanti bisa terbuka, kemudian dia juga bisa mengeluarkan ide-ide terbarunya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu, Pak. oke. Itu sudah sangat bagus Pak. Artinya sudah sangat Terima kasih, Pak Teddy. relevan. Nah, untuk selanjutnya silakan Pak lakukan coaching. Saya akan melakukan supervisi dari apa yang Bapak lakukan hari ini. Terima kasih, Pak Teddy. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Amu. Gimana kabarnya Pak Rahmat hari malam ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Amu. Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi Cuma kelihatannya ada sesuatu nih Pak Rahmat. iya Pak Amu, ini memang ada sesuatu nih sebenarnya yang saya ingin bicarakan sama Pak Amung nih. Kaitan dengan apa ini Pak Rahmat? Ini kan saya nih baru ngajar di kelas 7 bahasa Inggris. Ini kan di kelas 7 itu kan masa transisi dari SD ke SMP ya kan. Saya itu pas masuk saya menanyakan good morning aja, anak-anak pada bengong gitu, kok anak-anak kok nggak respon ya, saya tanya nggak respon. Jadi sepertinya mereka itu nggak tahu apa yang saya katakan gitu Pak. Oh ya, jadi ada permasalahan dari siswa itu sendiri ya, karena ada bahasa Inggris ya Pak Teddy ya. Ini Pak Rahmat ya. Iya, bahasa Inggris Pak. Kemudian kira-kira kan nanti kita ini ngobrol nih Pak Rahmat ya. Nanti kedepannya itu harapan apa ya dari pertemuan kita ini kira-kira Pak Rahmat? Saya ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana siswa itu lebih cepat respon gitu tuh. Dari saya, kalau saya menanyakan sesuatu atau greetings gitu ya, menyapa mereka respon gitu. Oh, jadi seperti itu Pak. Jadi harapannya nanti Pak Rahmat dengan kegiatan malam ini kita permasalahan Pak Rahmat bisa teratasi ya Pak Rahmat ya. Iya Pak. Terus dari permasalahan tadi Pak Rahmat, dari kira-kira kekuatan apa nanti untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Saya ini akan membuat satu rencana begini Pak. Jadi setiap saya sebelum masuk ke kelas,
mereka itu suruh ngafal Pak, jadi ngafalin vocabulary seperti itu. Jadi sebelum masuk ke kelas, anak-anak saya tes dulu nih untuk menghafal kosakata gitu. Untuk ya kan ini benar-benar nih dari SD ke SMP kurang. Jadi kosakata itu kurang di anak-anak. Oh, Jadi jadi oke. jadi sebelum 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 masuk kelas, saya mereka itu di rumah untuk membuat kamus mini gitu tuh. Setiap minggu 10. Lalu setelah itu mereka hafalkan sebelum masuk kelas dihafalkan seperti itu, Pak. Oh, jadi, Itu. oke, jadi tujuan ke depan itu Pak Teddy nanti untuk meningkatkan kosakata anak itu nanti Ya, akan begitu, Pak. dibiasakan. Oh, bagus bagus itu Pak Teddy ya. Meningkatkan kosakata itu, Pak. Jadi terus rencana ke depannya gimana untuk melaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut Pak Teddy, kira-kira? Saya akan konsisten ini, Pak, untuk melaksanakan rencana ini tuh kalau bisa 1 minggu 2 kali pengennya seperti itu. Tapi kalau anak-anak memang setuju gitu kan, saya akan bertanya dulu nih sama anak-anak bagaimana kalau setiap seminggu 2 kali gitu. Tapi tergantung anak-anak sih pengen seminggu sekali apa pengen 2 minggu sekali. Jadi pokoknya anak-anak harus menghafal setiap pertemuan itu minimal 10 kosakata gitu Pak. Kosakata bahasa Inggris. Oh, oke, jadi ada rencana ke depan nanti anak-anak nanti minimal 10 atau berapa tadi kan? Betul Pak, seperti itu. Iya, iya. Terus kemudian Pak Teddy, Rahmat. apa ukuran Pak Rahmat, ukuran Ya, keberhasilan rencana aksi tersebut kira-kira? anak-anak itu ketika saya menyapa ataupun bertanya, mereka paham gitu apa yang saya tanyakan, apa yang saya sapa gitu kan, apa yang tujuan perkataan saya paham gitu kan. Jadi kalau ketika saya menyapa good morning student gitu kan, mereka menyapa juga, menanya balik gitu seperti itu. Mereka ngerti lah apa yang saya katakan seperti itu. Itu indikatornya seperti itu Pak. Jadi dari rencana aksi atau ide Pak Rahmat ke depannya emang ini sudah bagus Pak Rahmat ya. Ya Pak. Tinggal nanti Mudah-mudahan Pak ya. hmm, Mudah-mudahan sudah berhasil bagus, dan sudah ya, terpetakan, tinggal dilaksanakan nanti ke depan. Kemudian ya, Pak Rahmat, ya Pak. komitmen untuk ini, untuk rencana aksi ke depan, untuk menjaga Untuk komitmennya. untuk menjaga komitmen saya akan selalu melaksanakan hal itu setiap di pembelajaran saya gitu. Jadi selalu memberikan semangat kepada anak-anak supaya anak-anak semangat belajar, rajin membaca kamus seperti itu Pak. Oh, jadi komitmen menjaga komitmen Bapak dalam kegiatan tersebut adalah seperti tadi ya Pak Rahmat ya. Iya, iya Pak. Ya, ya. Jadi Pak Rahmat sebenarnya dari rencana awal sampai ke akhir sudah bagus, tinggal nanti pelaksanaannya nanti ini. Iya Ya, Pak. oke, bagus, bagus Siap, Pak Rahmat siap. ya. Jadi mungkin hanya itu Pak Rahmat ya. Gimana Siap, perasaannya Pak terima Rahmat? kasih. Alhamdulillah sedikit lega Pak setelah ngobrol gitu Pak. Sudah ini ya, sudah ada maksudnya perasaan sudah plong gitu ya. Iya Pak, sudah plong. Terima kasih ya Pak Rahmat, Iya, sama-sama Pak. sudah bisa ngobrol ya. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Pak Rahmat, Ya Pak. karena waktunya ini ya ada sesuatu yang harus saya kerjakan, jadi kita ngobrolnya cukup dulu ya Pak Rahmat ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Semoga Ya. berhasil dengan rencananya Ya ya Pak, Pak terima Rahmat ya. kasih ya Pak. Siap, Ya siap. Pak. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Among. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Among ya, coachingnya ya. Siap, siap. Ya, alhamdulillah ketika saya perhatikan coaching yang sudah dilakukan Pak Among sudah sangat sesuai, sudah sangat bagus. Yang tadi disebutkan menggunakan alur tirtanya juga sudah sesuai menggunakan alur tirta.
terus kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, dari Bapak bilang ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, itu juga sudah ada Pak, sudah nampak ketika Bapak melakukan coaching itu sudah nampak pertanyaan-pertanyaannya itu sudah berbobot dengan indikator bahwa si coachingnya itu sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan ide-ide barunya. Jadi bagaimana ini Pak Amung ketika melakukan coaching yang tadi Bapak laksanakan, indikator ketercapaian yang sudah terjadi itu apa dari kompetensi Oke, Bapak? Oke, Pak Teddy. Kan Ya, tadi ini katanya saya berharap bahwa coaching bisa terbuka lagi ya idenya. Dan ternyata tadi dari hasil proses coaching dengan coaching tadi, alhamdulillah Pak Rahmat sudah bisa mengungkapkan dan ide-ide barunya nanti ke depannya ya ya, seperti itu. ya, alhamdulillah. Ya, sudah sangat bagus sekali Pak. Jadi boleh saya sampaikan beberapa catatan hasil observasi saya Pak Boleh saya melakukan minta. coaching. Ya, pertama dari alur tirta yang sudah Bapak lakukan itu semua sudah terlaksana Pak. Jadi dari TIRTA-nya sudah ada semua. Jadi alhamdulillah sudah sangat bagus. Terus kedua dari kompetensi yang ketiga, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu sudah nampak semua Pak. Jadi ketika Bapak melakukan coaching dari hadir sepenuhnya, terus apa namanya? eh, Ya, itu tadi. Itu sudah ada semua, Pak, tadi dari hasil yang saya observasi. Tapi ke depannya Bapak ketika ingin melakukan coaching lagi, kira-kira eh, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke, tadi kan saya lebih fokus ke pertanyaan berbobot ya. Iya, betul. Ya, betul. Kedepannya mungkin ketiga-tiga dikembangkan lagi Pak Teddy malam ini. Ya, ya. Ya, jadi kalau dari saya eh, lihat dari hasil coaching yang sudah Bapak lakukan, sudah sangat bagus sekali Pak. Jadi untuk pengembangan yang tadi Bapak ingin kembangkan ke depannya pun mudah-mudahan itu sudah akan menjadikan Bapak jadi coach yang lebih baik lagi ya Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi coach yang terbaik. Oke. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk supervisi kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak. Untuk sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Teddy. Gimana Baik. kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Haji. Ya, Alhamdulillah. Gimana? Jadi rencananya hari ini saya ingin coaching nih Pak Haji. Oh gitu, oke. Persiapannya apa yang sudah disiapin? Ya pertama saya sudah mempelajari eh, tahapan coaching yang menggunakan alur tirta itu dan rasa. Hmm, Itu mungkin yang akan saya lakukan nanti ketika coaching. Oke. Mungkin dari ketiga indikator dari ketiga indikator tadi atau tiga kompetensi yang ingin ditonjolkan itu, yang ingin dikembangkan itu yang mana ya Pak? Insya Allah saya ingin mempelajari lebih lanjut itu tentang bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot Pak Haji. Oke. Pertanyaan berbobot ya. Oke. Berarti yang ingin lebih ditonjolkan itu di yang kedua ya, tentang pertanyaan berbobot. Oke, mari kita lakukan. Silakan untuk melakukan coaching terhadap coachee-nya.
biar saya nanti akan melihat apa yang ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pak Rahmat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Teddy. Gimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat Pak Teddy. Ya, Gimana kabar ya, Pak Teddy? Alhamdulillah baik. Ya, Dengar-dengar Pak Rahmat kemarin ingin ngobrol ya dengan saya. Ada apa ya? iya ini Pak Teddy ada beberapa hal yang mau dibicarakan ini Pak Teddy. Ya, Sebab ya coba cerita aja cerita. ini saya kan di sekolah saya nih kan guru SBK-nya yang lama mutasi Pak Teddy. Terus kan kepala sekolah menunjuk saya gitu. Saya kan tidak ada basic di seni. Saya kan basicnya di bahasa ya di bahasa Inggris. Jadi kepala sekolah memberikan tugas gitu, tugas tambahan lah untuk ngajar kelas gitu, ngajar seni budaya Pak. Seni budaya ya Pak ya. Itu, ya. Jadi hal itu yang membuat Bapak hari ini kurang bersemangat. Ya lumayan Pak, saya kepikiran Pak. Jadi kepikiran gimana ini ya saya. Soalnya kan sama sekali kan saya belum pernah ngajar seni gitu ya. Apalagi kalau berhubungan dengan anak-anak kan sudah biasa, tapi kan saya belum ada kompetensi nih di bidang seninya Pak gitu. Gitu. Jadi kurang lebih Bapak itu ingin mengembangkan kompetensi di bidang seni ini mungkin ya Pak ya? Ya betul Pak. Oke. Jadi tujuan Bapak ingin mengembangkan ini tuh kira-kira ada proses yang ingin Bapak lakukan untuk Ya pastinya ada Pak gitu Pak. ya seperti apa? Untuk mengembangkan kompetensi di seni itu ya pastinya saya akan nanya nih kepada yang sudah berpengalaman di bidang seni atau guru seni yang lain seperti itu Pak. Terus saya melihat sumber-sumber yang lain di YouTube Pak untuk metode-metode pembelajaran, bagaimana supaya anak-anak itu antusias untuk belajar seni gitu tuh. Bagaimana metodenya? Apakah memakai video, memakai audio ya supaya anak-anak tertarik gitu mengikuti pembelajaran saya walaupun saya kurang berpengalaman gitu di bidang seni seperti itu Pak. Memang seni ini butuh 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 kerja keras ya Pak ya. Betul Dari Pak. dari sudut pandang Bapak untuk kemampuan seni yang sudah Bapak lakukan ini dari poin 1 sampai 10 kira-kira ini kemampuan Bapak ini sudah di poin berapa ini Pak? Kalau untuk sekarang sih Pak, kalau menurut saya kalau di rentangan 1 sampai 10 mungkin kurang dari 5 Pak kalau untuk sekarang nih. Tapi Gitu. dengan proses yang tadi Bapak lakukan, yang ingin Bapak lakukan, kira-kira dari 1 sampai 10 itu poin berapa? Nah, kemungkinan setelah saya melakukan rencana-rencana tadi, ya mungkin insya Allah lah kira-kira 9 Pak, 9 minimal lah 8 karena saya kurang tahu ya belum belum mencoba nih Pak. Rencana-rencana itu belum mencoba juga di kelas gitu. Ya kira-kira ya 8 atau 9 ya karena belum tahu saya prosesnya Ya, seperti apa nanti kelas. sudah sangat bagus Gitu. Pak. Jadi kalau misalkan punya rencana sudah sampai 9 atau 8 sampai 10 itu sangat bagus. Ketika Ya. Bapak melakukan pembelajaran untuk seni ini, ada indikator tertentu tidak ketika Bapak anggap itu sudah berhasil gitu? Sebenarnya saya minimal anak-anak ini sebenarnya saya ingin melihat anak-anak itu yang pertama Pak antusias dulu nih diajar sama saya Pak. Yang Ya. pertama, yang kedua itu anak-anak paham lah apa yang saya sampaikan gitu ya. Contohnya kalau di bidang tari mereka paham lah dengan cara apa mungkin saya menampilkan video-video gitu Pak tentang seni tari supaya anak-anak cepat memahami gitu. Ya, artinya yang sudah ingin Bapak lakukan ini sudah sangat baik, Pak. Jadi kira-kira kapan ya eksekusinya, Pak? Secepatnya Pak, saya di jadwal mungkin ada di hari Senin saya akan mencoba
hal itu setelah saya melihat di sumber-sumber lain di YouTube, melihat RPP, menanya-nanya yang senior ya, yang sudah berpengalaman dalam bidang seni. Insya Allah hari Senin saya laksanakan Pak. Semoga saya berhasil Pak. Ya, insya Allah pasti berhasil Pak. Kadang Ya, kan rencana yang sudah Bapak lakukan ini sudah sangat tersusun rapi, sudah bagus. Kalau misalkan pertanggungjawaban Bapak untuk kepala sekolah atau untuk diri sendiri lah minimal, ketika ingin mempertanggungjawabkan apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak melakukan apa kira-kira? Akan melakukan apa? saya akan berkomitmen Pak untuk berkomitmen konsisten. Saya akan melakukan apa yang saya rencanakan tadi Pak gitu. Seperti itu. Insya Bagus. Allah mungkin dan seterusnya apabila memang tidak berhasil dengan apa yang saya rencanakan tadi, saya akan mencari rencana-rencana yang lain. Bagaimana membuat siswa itu gampang paham itu dalam pembelajaran seni gitu Pak. Alhamdulillah sepertinya Bapak sudah sangat bisa melakukan apa yang ingin Bapak lakukan khususnya untuk tadi menambal kekurangan yang Bapak sebutkan tadi katanya belum paham. Itu sudah sangat Iya bagus Pak. Pak. Rencananya sudah sangat matang. Artinya Terima kasih Bapak Pak. sudah bisa mengambil jalan untuk mengatasi kekurangan itu tadi yang Bapak sebutkan. Ya, Ya, semoga untuk berhasil. Terima ya kasih. menurut Bapak bagaimana nih sekarang perasaannya? Saya mulai plong Pak, lega gitu tuh. Udah Ya. ada teman bicara, teman konsultan. Bukan ini apa namanya, eh, memberikan apa ya, pencerahan juga sih sebenarnya gitu tuh. Ya. Membuat saya itu timbul ada ide gitu, seperti Nah, ditanya itu. oleh Bapak ada timbul ide gitu. Ya, karena ini waktunya terbatas, Pak ya. Saya harus Iya pergi. Pak, terima kasih Ada atas waktunya keperluan ini dulu. Pak. Saya Ya, terima pamit kasih dulu, Pak. Pak. Terima kasih banyak nih, Ya, Pak, sudah cerita ke saya, Pak. ya, saya juga Ya, terima kasih Pak. ya lain kali nanti kita sharing lagi, Pak. Siap, siap Pak. Oke, yuk mangga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian, Pak Haji, coaching saya. Iya, terima kasih Pak atas tadi sudah melakukan sedikit tentang coaching dari indikator yang sudah tadi pengen dikembangkan, yaitu tentang pertanyaan berbobot ya Pak ya. Saya melihat Bapak sudah melakukan atau sudah cukup bisa menggali pertanyaan-pertanyaan sampai si coach itu mendapatkan solusinya. Dan Bapak sudah menguatkan tersebut. Jadi di alur tirtanya sudah terlihat tujuannya, refleksinya sudah terlihat, sampai ke bagian terakhir di penguatannya. Selanjutnya, dari 3 indikator tadi yang disebutkan, Bapak sudah cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup baik, sudah mampu di kehadiran penuhnya, ya Bapak sudah hadir di sana untuk menyelesaikan dan mendengarkan dengan penuh rasa, ya itu yang sudah terlihat Pak. Alhamdulillah. Mungkin ke depannya untuk kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Pak? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi apa namanya mendengarkan aktif, Pak. Oke, Ya, ya mendengar ya, ya, kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa mungkin ya nanti. ya rasa Ya, dengan itu. rasa itu. Ya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan untuk kompetensi atau selanjutnya kompetensi yang ketiga supaya teknik coaching ini bisa berjalan dengan baik, Bapak bisa melakukan dengan baik langsung dengan 3 kompetensi. Ya, Insya Allah mungkin baik. itu saja. Ya, Iya, terima kasih. terima kasih, Pak. Pak Mangga, Pak, pamit. Assalamualaikum. Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.